Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan 13, kurang lebih 2 pertemuan lagi kita akan UAS ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Orange Data Mining atau aplikasi Orange ya. Mungkin sudah ada yang mengenal aplikasi ini. Jadi intinya kita bisa membangun model machine learning atau melakukan pekerjaan terkait machine learning itu menggunakan Orange tanpa coding. Jadi memang saya sengaja mengenalkan software ini di belakang karena kalau misalkan software ini dikenalkan di awal, nanti kalian akan mungkin menjadi malas untuk belajar codingnya. Tentunya memang walaupun ini mudah digunakan terutama untuk pemula, tentunya ada kelemahan-kelemahan, nanti kita bahas secara tersendiri. Sedikit saya kenalkan dulu apa itu Orange Data Mining. Jadi Orange ini kan lebih utamanya atau peran utamanya itu tujuannya itu untuk data mining. Data mining sendiri itu adalah untuk menambang data atau menggali data ya secara mendalam untuk mendapatkan knowledge atau insight atau wawasan. Mudahnya pada konsep data mining itu data tidak sekedar dieksplorasi atau dibaca, tetapi kita berupaya mengambil sebuah knowledge yang ada di data tersebut. Misalnya kalau kita bicara tentang data rekam jejak pasien yang terkena penyakit jantung, maka data mining itu akan menggali data, kemudian nanti bisa melihat misalnya apakah dominan laki-laki atau perempuan yang terkena penyakit jantung, atau ketika orang terkena penyakit jantung itu tekanan darahnya seperti apa atau tekanan jantungnya seperti apa dan seterusnya ya. Itu adalah knowledge atau wawasan yang bisa kita gali dari sebuah data. Maka data mining itu bukan cuma sekedar membaca data dalam jumlah besar. Ada pengetahuan dan insight yang digali pada proses data mining. Nah, antara data mining dan machine learning sendiri itu punya irisan atau punya sentuhan ya, saling bersenggolan gitu antara data mining dan machine learning. Maka kedua istilah ini sering dibahas ketika bahas data mining, itu bisa saja kita membahas machine learning dan sebaliknya. Kalau kita coba gambarkan, maka hubungannya antara data mining dengan beberapa cabang ilmu itu seperti gambar yang di sini. Jadi ada data mining, kemudian ada machine learning. Lalu data mining juga dekat dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan dekat juga dengan ilmu statistik. Nah, kaitannya dengan Orange atau aplikasi Orange ini kan lebih ke data mining ya. Namun data mining sendiri beririsan dengan cabang ilmu lain seperti machine learning, artificial intelligence, dan statistik. Oleh karena itu Orange ini nanti bisa kita gunakan untuk banyak hal. Misalnya di sini sudah jelas ya kalau aplikasi Orange ini untuk data mining sudah jelas. Berikutnya untuk keperluan matematik atau statistik kita juga bisa menggunakan Orange. Artinya software ini tidak difokuskan hanya untuk anak-anak teknologi atau sistem informasi atau anak teknik informatika. Jadi sekarang ini sudah masuk tren di mana seorang yang tidak bekerja di bidang IT pun itu belajar pemrograman, belajar hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi. Jadi jangan sampai yang memang fokusnya di teknologi atau sistem informasi itu tergeser ya, atau kalah dengan orang-orang yang sebenarnya non-IT. Berikutnya dengan software ini kita bisa mengevaluasi sebuah algoritma. Kalau kalian mengingat ketika kita coding menggunakan Python, membangun machine learning, kita memerlukan waktu, terutama yang belum terbiasa coding, untuk melakukan evaluasi algoritma. Misalnya pada penyakit jantung kita menggunakan KNN atau naive Bayes ya, 2 tuh yang dari coding. Kalau kita ingin tambah satu lagi algoritma bagi yang tidak terbiasa coding atau tambah beberapa algoritma, itu bukan hal yang mudah. Namun dengan Orange ini karena sistemnya adalah drag and drop atau geser-geser seperti kita mendesain, jadi ya bisa lebih mudah dalam mengevaluasi algoritma. Berikutnya Orange ini bisa digunakan untuk machine learning dan melakukan analisa data. Nah, ada beberapa keuntungan mengapa kita sebaiknya menggunakan Orange untuk machine learning. Yang pertama, Orange ini kita bisa membangun model machine learning itu tanpa coding. Berikutnya, cepat merespon perubahan. Artinya, ketika kita ingin melakukan perubahan, misalnya perubahan algoritma, perubahan dataset, lalu terjadi perubahan fitur, dan lain-lain. Kalau coding mungkin buat yang tidak terlalu terbiasa dengan coding, ya itu menjadi kendala ya. Namun dengan Orange ini, selama pemahaman atau dasar pemahaman kalian terkait machine learning itu sudah cukup,
atau sudah baik, maka kalian bisa memaksimalkan potensi penggunaan orange. Dalam hal ini, ketika dia terjadi perubahan, maka kita bisa dengan mudah merespon perubahan tersebut melalui orange kita atau rancangan dari orange kita. Bagaimana data itu diatur sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang baik. Karena dia tanpa coding, cepat merespon perubahan, maka dia cocok untuk pemula. Dan fiturnya cukup lengkap ya. Nah, dari 5 ini, fitur yang cukup menarik adalah gratis. Orange ini karena open source dan dia memang disediakan secara gratis, jadi ya sangat potensial untuk kita gunakan dan maksimalkan. Dan ini adalah cara menggunakan orange ya, jadi dia seperti desain seperti ini saja. Dari ada filenya atau datasetnya, lalu ada pre-processing, lalu kita bagi datanya untuk melakukan test and scoring. Lalu di sini ada algoritma-algoritma yang bisa kita tinggal tarik saja garisnya, lalu nanti kita bisa mendapatkan hasil dari prediksi dan confusion metric. Lalu apa kelemahannya? Ini tidak sempat saya tuliskan. Jadi salah satu kelemahan orange menurut saya ya, ketika kita ingin melakukan fitur engineering pada misalnya analisis teks yang cukup mendalam, atau kita ambil kasus yang sederhana, analisis sentimen, kalau saya lebih nyaman di coding karena kita bisa melakukan fitur engineering atau mengengineer sebuah fitur itu lebih mendalam dibandingkan dengan orange. Walaupun tentunya semua orang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Maka saya mengenalkan coding agar ruang geraknya bisa lebih luas atau mendalam. Nah, kita kembali ke penggunaan orange. Jadi untuk menggunakan orange, kalian bisa mendownload aplikasi orange menggunakan browser kalian ya. Kata kuncinya adalah Orange Data Mining. Kemudian langsung klik saja download ya, biar kita tidak diarahkan ke halaman utamanya, langsung kita download saja. Dan di sini ada dua versi ya, dua versi untuk Windows. Kalau yang di bawahnya ini untuk sistem operasi ya, yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian menggunakan Windows, maka saya sarankan untuk menggunakan yang versi portable. Buat yang belum tahu bahwa versi portable adalah versi di mana kita tidak perlu melakukan instalasi, jadi cukup mengekstrak file chipnya ini, lalu nanti kita membuka shortcutnya atau pintasannya setelah kita ekstrak. Kalau kalian ingin menggunakan Orange untuk jangka panjang, maka kalian bisa memilih yang di atas. Kalau yang ini diinstal seperti aplikasi pada umumnya ya, sedangkan yang di bawah ini cukup diekstrak lalu kita bisa langsung menggunakan Orange. Maka saran saya untuk penggunaan terutama yang masih pemula atau tidak terlalu paham masalah teknis, mungkin bisa memilih yang portable orange ini. Nanti di download ukurannya sekitar berapa ya? 611 MB. Ini saya stop karena saya sudah download. Langsung saya ekstrak saja. Ini orange saya, lalu saya ekstrak. File orange zip tadi diekstrak, nanti ada folder, bukan folder, file ya, orange seperti ini. Kita klik 2 kali, nanti orange-nya akan terbuka. Setelah itu kita pilih new saja, kemudian kita klik kanan. Jadi di sini kita bisa memilih widget ya, atau kita geser-geser seperti ini. Ya, ini bisa seperti ini, atau kita langsung klik kanan di sini. Misalnya saya pilih dataset, nah ini kita bisa langsung mendownload dataset secara publik. Nah ini saya sudah mendownload dataset tenaga jantung, jadi tinggal diklik saja, lalu saya tutup. Nah, untuk melihat apa isinya, nanti kita tinggal coba satu persatu ya di sini ya. Misalnya data table, kita tarik ke sini, lalu saya tarik garis dari dataset ke data table. Setelah itu kita bisa melihat isinya, isi dari datasetnya. Ini ya, ini adalah isinya. Mungkin kurang lebih sama dengan yang pernah kita pelajari. Ini saya tutup dulu. Kalau kalian ingat, sebenarnya kan selama ini kita ketika membangun model machine learning itu ada beberapa langkah yang sering kita ulang-ulang. Yang pertama adalah mendownload atau menyiapkan datasetnya, kemudian melakukan pre-processing. Pre-processing adalah langkah di mana kita menyiapkan data agar lebih siap untuk kita proses lebih lanjut. Kemudian kita lakukan data exploration. Tujuannya adalah, tujuan dari mengeksplorasi data tersebut adalah agar kita menemukan hubungan-hubungan antara fitur-fitur dengan variabel Y, atau antara variabel X dan variabel Y. Kita eksplorasi apakah masing-masing dari variabel tersebut itu memiliki pengaruh atau hubungan dengan variabel Y-nya. Maka kita lakukan eksplorasi.
dan tujuannya tentunya untuk mendapatkan tingkat akurasi yang baik. Setelah itu kita bagi data training dan testing, kita lakukan training atau kita latih model machine learning kita, lalu kita testing, kita dapatkan tingkat akurasi. Kalau kurang kita lakukan optimalisasi agar tingkat akurasinya meningkat, dan setelah itu kita simpan model dan kita bisa langsung gunakan. Sebenarnya kalau di Orange sendiri kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu ya. Pertama kita siapkan datasetnya, setelah itu kita lakukan pre-processing. Pre-process tinggal diklik saja pre-process. Ini ada dua langkah nih, ada dataset dan pre-process, maka caranya tinggal ditarik saja garisnya seperti ini. Lalu kita pilih pre-processingnya itu ingin seperti apa. Misalnya ini untuk menghilangkan baris-baris atau kolom yang kosong, tinggal kita pilih aja mau perlakuannya seperti apa. Misalnya apakah kita replace atau ganti dengan nilai yang random, atau kita hapus, remove row with missing value. Jadi kita hapus baris yang kosong. Di sini ada banyak ya pilihan-pilihannya, tetapi untuk contoh ini saya hanya memilih yang ini, pre-processingnya. Setelah itu saya tutup. Lalu berikutnya kita lakukan data sampling atau kita bagi menjadi training dan testing. Tinggal kita klik kanan di sini, lalu data sampel. Setelah itu data yang telah kita pre-process tadi, setelah kita hilangkan data yang kosong, kita tarik lagi garisnya. Jadi kalau kita lihat garis ini, artinya garis ini digunakan atau menunjukkan alur dari data ya, perjalanan dari data. Dari pertama dia masih data mentah, kemudian menjadi data yang telah di pre-process, lalu di sini nanti kita bagi datanya. Nah ini samplingnya, misalnya kita biasa menggunakan 80-20 ya, jadi 80 dan 20. Yang lain saya biarkan apa adanya. Setelah itu kita lakukan testing dan kita lihat skornya, test and score seperti ini. Kemudian kita pilih algoritmanya, misalnya saya pilih naive Bayes, jadi sangat mudah ya, tinggal kita pilih saja naive Bayes, lalu naive Bayesnya ini kita tarik di sini, lalu ini di sini, kemudian kita tarik lagi. Ini kan sudah satu garis ke algoritmanya ya, kita tarik lagi garisnya lagi ke test and score. Nanti kita klik di sini, garisnya ini diturunkan satu ya, jadi ini ke sini, data sampel ke data, lalu remaining datanya ke test data. Jadi ini kita buat dua kali ya, ini seperti ini, kemudian yang ini juga seperti ini. Data sampel ke data, remaining data ke test data. Yang ini data sampel ke data, tidak ada perubahan apapun. Oke, lalu yang ini di sini seperti ini ya, learner ke learner. Jadi yang tadi kita ubah hanya yang ini ya, tadi garisnya data sampel ke data dan data sampel ke test data. Sekarang saya ubah jadi data sampel ke data dan remaining data ke test data. Setelah itu kita lihat tes skornya. Ini sudah mendapatkan tingkat akurasi ya, 0,909. Jadi langkah yang biasanya kita lakukan coding lumayan lama atau menyita waktu, ini sudah dapat tingkat akurasi 0,909 seperti ini. Lalu kita bisa memprediksi data, kita misalkan tulis prediction, lalu kita tarik saja garisnya ke sini. Nah, nanti kita bisa melihat data kita memprediksi. Nah, ini di sini mungkin kecil gambarnya ya, tapi mudah-mudahan masih terlihat. Ini saya tutup, kemudian kita bisa membuat confusion metric di sini, confusion metric, lalu kita tarik saja dari sini, lalu kita lihat confusion metricnya, ini yang kemarin kita pelajari. Nah, tadi saya katakan bahwa Orange ini mempermudah atau cepat dalam respon perubahan. Maksudnya adalah seperti ini. Misalnya mau diganti nih naive Bayesnya, kita tinggal hapus ini, kemudian kita ganti menjadi misalnya logistic regression untuk mencari tingkat akurasi yang lebih baik. Kemudian kita tarik yang ini, lalu tarik dari sini ke sini. Dan nanti kita bisa melihat tingkat akurasinya lagi di sini 0,89. Dan ini cukup cepat ya, karena kalau kita coding kan menyita lumayan waktu ya. Kalau Orange tinggal diganti algoritmanya saja. Lalu bagaimana jika ingin menggunakan beberapa algoritma? Jadi tinggal ditarik lagi saja. Misalnya kita masih ingin menggunakan naive Bayes, kita buat juga test score-nya. Jadi ada dua, saya coba susun yang rapi ya. Ini tarik sini, tarik lagi ke sini, kemudian tadi garisnya kita buat seperti ini ya. Ini sudah. Kemudian ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, lalu kita buat prediction seperti ini. Kita lihat tingkat akurasinya. Ini dibuat agar lebih mudah dipahami ya. Bentuknya sebenarnya tergantung dari bagaimana cara kita ingin menyampaikan.
Kita lihat akurasinya 0,909. Lalu jika kita ingin menambahkan composition metric, tinggal ditambahkan lagi composition metric. Misalnya di sini kita pilih yang distribution. Ini saya geser ke sini, lalu saya tarik garis ke sini. Nanti kita bisa lihat ini berdasarkan usia. Merah ini artinya terkena penyakit jantung, dan biru ini tidak. Lalu dari jenis kelamin, dari nyeri dada, gula darah, dan seterusnya ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin menyimpan model? Tinggal nanti dipanggil save model seperti ini, kemudian kita simpan seperti ini ya. Kemudian kita tarik ke sini, lalu kita simpan modelnya. Misalnya saya simpan di folder download dengan nama model deteksi jantung misalnya, lalu di save. Kita auto save, jadi setiap ada perubahan dia langsung mengupdate atau memperbarui modelnya. Dan kita lihat di sini sudah ada model. Nah ini model yang kita bisa langsung gunakan. Maka secara singkat seperti itu ya. Misalkan kita ingin menghapus, tinggal ditandai lalu di delete seperti ini. Jadi caranya cukup mudah ya. Kalau misalkan ingin, jadi caranya cukup mudah ya, karena selain itu kita juga bisa melihat input dari data ya. Ini digeser ke sini. Jadi nanti ada tampilan berapa baris dan berapa kolom, berapa fitur, dan jenisnya apa. Jadi kalian silahkan eksplorasi software Orange ini, dan harapannya nanti bisa meneliti di bidang machine learning. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan Orange ini untuk riset ya, dengan tema-tema yang cukup berat. Karena kita tidak wajib coding atau kita tidak harus coding. Hanya dengan Orange ini kita bisa menghasilkan model machine learning secara optimal juga. Demikian penjelasan saya tentang Orange. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.